Ya, anak semaju lagi. Belajar firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah Kitab suci, cinta. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Iya. Kita beribadah di sekolah minggu untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin anak-anak semua? Amin Bu Ana. Amin. Yuk kita awali ibadah kita akan berdoa. Amin. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Allah kami yang setia, Allah kami yang selalu memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bila pagi ini anak-anak-Mu boleh beribadah, datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Kak Mario, untuk Kak Luki, untuk Kak Anita, dan semua yang terlibat di dalam layanan online ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan Yesus, bila hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, ya Roh Kudus, pimpin ibadah kami pada hari ini, sehingga kami boleh paham apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat tema minggu lalu tentang apa? Ayo, siapa mau coba jawab? Minggu lalu cerita tentang apa? Firmannya, temanya apa ya? Yuk, siapa ingat? Menyalahkan orang lain. Ya, tidak menyalahkan orang lain, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ya, hari ini kita mau belajar satu tema tentang karakter anak Tuhan yang harus dimiliki oleh anak Tuhan ya. Nah, manusia yang jahat ini, kita semua anak-anak telah ditebus oleh Tuhan. Hati kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Namun seringkali kita juga karena masih hidup di dalam dunia, di dalam tubuh yang dosa, maka kita kadang-kadang berbuat dosa juga ya. Betul Bu Hana. Ya, mari kita akan nyanyikan lagu Hatiku Diciptakan Tuhan. Next bukan itu Pak. Hatiku nyanyikan. Ulang ya. Kita tepuk tangan dulu. Hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya, tetapi sayang, sungguh sayang saat iblis datang menggoda, ku jadi suka melawan, ku jadi suka berbohong, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu
Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Undang Yesus untuk bertata selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka mentaati, ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mengampuni. Oh sungguh-sungguh bahagia, oh bahagia. Nah anak-anak, mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Ayo, yang tadinya duduk, oh kita berdiri nggak kelihatan ya. Bisa bangkit berdiri. Bisa berdiri, ya. kita bergerak Pakai bersama, gerakan. kita pakai gerakan biar sukacita kita rasakan. Yuk. Kurang usah. Ya, kita pakai gerakan ya dengan tangan kita bisa. Yuk, anak-anak semuanya. Hatiku diciptakan Tuhan memuliakan namanya, tetapi sayang sungguh sayang saat iblis datang menggoda. Ku jadi suka berbohong, ku jadi suka berbohong, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dicurahkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertata selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai, ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mengampuni. Oh sungguh-sungguh bahagia, oh bahagia. Siapa yang pagi ini berbahagia? Angkat tangan. Lambaikan tanganmu yang berbahagia. Puji Tuhan. Tapi wajahnya Bu Hana Masih ada yang mengatakan berbahagia, tapi kok nggak senyum ya? nggak ada senyumnya ya. Coba Ayo. senyum semua. Cheers up, semua tersenyum. Coba Bu Ana mau lihat. Iya, good. Nah anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda dengan anak yang ada di sekitar Dunia. kita, anak-anak dunia. Kenapa? Kenapa kita harus berbeda? Kenapa ya? Coba, kenapa ya? Siapa Kenapa? yang tahu? Kenapa anak Tuhan harus berbeda, anak-anak? Sebab aku punya Tuhan Yesus. ya, Tuhan Yesus. karena aku punya Tuhan Yesus. Good, Vanessa. Aku punya Tuhan Yesus. Bila Di mana? Tuhan ada di dalamku, Hati kita. di hati kita, maka Roh Kudus pun ada di hati kita. Nah, kita harus tampil beda. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Nah, kali ini gerakan yang berbedanya pakai tangan ya, karena kita nggak kelihatan. Yo, mari Bu. Berani tampil beda. Saat iblis ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, Saat iblis meraihku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih. firman-Nya gerudanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku nyanyi tampil anak-anak, ayo coba tampil bedanya kayak apa tangannya, gimana coba gayanya. Gua mau lihat. Coba
Gayanya tampil beda. Ada yang gini, Ada yang gini. ada yang gini juga. Ya, kita nyanyikan lagu ini lagi. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil medan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Gayanya coba. Aku berani tampil medan. Iya. Tepuk tangan buat kita semua anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan bila ada iblis maka kita harus melawan, ya. Nah, anak-anak melawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa ngomong tentang firman? Kita harus belajar tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan. Ya, siapkan persembahan kita. Nanti bisa ditransfer ya. Ya. Atau datang langsung ke gereja. Iya, betul. Ditransfer atau titip mama papa aja ya. Nah, anak-anak, mari kita pujikan lagu persembahan kita. Ya, beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita masuk dalam doa persembahan dan persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan kami boleh memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga boleh menyediakan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin Kak Ani yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kak Ani sampaikan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Kak Ani. Selamat pagi adik-adik. Pagi ya. Nah, adik-adik semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya? Pagi Kak Ani dan Bu Hania. Maaf. Alkitabnya sudah siap semua? Sudah ya? Good. Mari kita buka Alkitab kita. Nah, Belum aku. belum.
Ayo, bisa diambil. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-31. Ayo Iskia, Alkitabnya dibuka. Kejadian pasal 31. Sudah? Ayat 43 sampai dengan yang ke-55. Siap? Nah, Kak Ani akan bacakan ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-40. Ayat yang keberapa? Hah? Ayatnya Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan yang ke-55. Nah, Kani akan baca ayatnya yang ke-43 sampai 48. Selanjutnya yang 49 sampai 55. Kak Ani minta tolong ke Kak Anita ya buat bacakan buat adik-adik. Iya, Kak Ani. Ya, sudah ketemu semuanya? Kita mulai ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?" Ayat yang ke-44, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Ayat yang ke-45, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. 46, selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Ayat yang ke-47, Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. 48, lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Silakan Kak Anita. Ayat 49, dan juga Mispah, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Ayat 51, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ayat 55, keesokan harinya bagi-bagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Terima kasih Kak Anita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini Siap.
Diberi tema tepati janji. Sekali lagi Kak Ani katakan, temanya adalah tepati janji. Nah, adik-adik pernah enggak suatu hari ketika adik-adik diberi janji, entah itu oleh mama atau oleh temennya atau oleh siapapun, terus janjinya itu enggak ditepati. Contoh, mamanya, papanya kasih janji adik-adik. Nanti pokoknya kalau kalian belajarnya pinter, jadi juara 1, mama akan kasih kalian hadiah. Besok mama berikan HP, asalkan kalian jadi juara 1. Nah, ketika diberi Ini juga HP lamanya mamaku. Nah, ketika kalian diberi janji itu, wah pasti belajarnya semangat ya. Biar jadi juara 1, biar dapat hadiah. Nah, tapi ketika terima rapot, terus rapotnya dibuka, bener, ternyata dapat juara 1. Nah, tapi adik-adik, janjinya sama mama papa nggak ditepati, nggak dibelikan HP. Kira-kira kecewa nggak adik-adik? Kecewa enggak kira-kira? Mesti aku sudah rajin belajar, sudah mati-matian terus belajar supaya dapat juara 1, tapi ternyata tiba giliran dapat hadiah, mama lupa atau mama uangnya masih dipakai untuk kepentingan lain. Pasti ada rasa kecewa. Nah, itu mungkin baru sekali. Tapi adik-adik, cerita hari ini berkisah tentang Bapak Yakub yang sama Bapak Laban itu janjinya seringkali nggak ditepati. Seringkali bahasanya kalau kakak-kakak zaman sekarang itu bahasanya di PHP. Berapa tahun? Nggak cuman sekali, tapi Bapak Yakub itu berkata seringkali ditipu sama Bapak Laban, janjinya seringkali nggak ditepati. Nah, apa saja berapa tahun? Kira-kira itu berjalan 20 tahun sama Bapak Laban itu ketika berjanji seringkali nggak ditepati. Kira-kira Bapak Yakub merasakan kecewa enggak? Sama seperti adik-adik, Bapak Laban juga kecewa. Loh, aku ini sudah diberi janji, katanya mau diberikan Rahel, tapi ternyata kok malah yang diberikan Lea. Disuruh kerja selama 7 tahun. 7 tahun dibohongi, terus disuruh kerja lagi 7 tahun lagi. Berapa tahun? 14 tahun. Masih belum puas, dibohongin lagi. Nah, Bapak Yakub juga seperti adik-adik, waduh kecewa, kok nggak enak ya, kok aku sudah melakukan apa yang diminta, tapi kok janjinya nggak pernah ditepati. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau mengingat-ingat siapa sih Bapak Yakub itu? Ayo, adik-adik, Kak Ani pengen tanya kalian, siapa sih Bapak Yakub itu? Yang ingat bisa dinyalakan? Anak dari Ishak. Anaknya dari Ishak, Bapak Ishak, pintar kita. Ada lagi? Adiknya Esau. Adiknya siapa tadi? Lupa. Ada yang jawab adiknya siapa tadi? Adiknya siapa? Siapa ya Bapak Yakub itu ya? Adiknya Esau. Adiknya Esau, pintar. Terus siapa sih Bapak Yakub itu? Siapa lagi yang bisa jawab? Ayo.
Nah, Kak Ani kasih tahu ya, betul. Bapak Yakub itu adalah anak dari Bapak Isa. Adiknya, kakaknya namanya Esau. Nah, terus siapa sih Laban itu? Kok tadi firman Tuhannya itu kok ada namanya Yakub? Mertuanya Yakub. Oh, mertuanya Yakub, pinter Raka. Mertuanya Yakub dan juga selain mertuanya Bapak Laban itu siapanya Yakub ya? Pamannya. Pamannya, pinter Raka. Nah, Bapak Laban itu adalah pamannya Yakub dan juga sekarang jadi mertuanya. Nah, kenapa kok Yakub bisa ketemu dengan Bapak Laban? Saat itu adik-adik, kalau adik-adik baca di ayat sebelumnya, Yakub itu adalah seorang pelarian. Loh, kenapa kok melarikan diri? Melarikan diri dari siapa ya? Dari Esau. Esau. Esau kakaknya, betul. Karena Yakub sudah membohongi Esau, Yakub takut kemudian melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Nah, setelah itu Yakub suka sama anaknya Bapak Laban. Siapa namanya? Anaknya Bapak Laban, perempuan dua itu siapa yang jadi istrinya Rahel Yakub? dan Lea. Rahel dan Lea. Rahel dan juga Lea. Lea, pinter. Ya, Bapak Yakub itu awalnya sukanya sama Rahel, tapi untuk mendapatkan Rahel ada syaratnya. Bapak Laban memberi syarat kepada Bapak Yakub, kalau kamu senang sama Rahel, kamu harus bekerja selama berapa tahun tadi Kak Ani bilang? 7 tahun. 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun dapat Rahel enggak? Enggak. Enggak dapat. Ternyata sama Bapak Laban Yakub itu dibohongi. Ternyata diberikan anaknya yang perempuan, anak perempuannya yang kakaknya Rahel. Siapa? Lea. Nah, kecewa enggak? Pasti kecewa karena janjinya Bapak Laban enggak ditepati. Nah, untuk mendapatkan Rahel lagi, Bapak Yakub harus bekerja, tadi sudah 7 tahun diberikan Lea. Terus untuk mendapatkan Rahel, Bapak Yakub harus bekerja ditambah lagi 7 tahun. Totalnya berapa? 7 tambah 7? 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, tapi benar 14 tahun akhirnya ditepati. Terus ada lagi, Bapak Yakub harus bekerja buat siapa? Bapak Laban, mengembalakan kambing, domba, dan ternak-ternaknya. Nah, kira-kira kurang lebih selama 20 tahun. Nah, ketika selama 20 tahun ini Bapak Yakub, loh, aku ini loh sudah bekerja selama 20 tahun. Tapi kok aku sering dibohongi terus sama mertuaku ini. Akhirnya Bapak Yakub ini pengen pergi membawa istri dan juga anak-anaknya. Bapak Yakub ini pengen kembali ke tanah kelahirannya, pengen pergi, pokoknya wah aku nggak mau kalau dibohongi terus, janjinya nggak pernah ditepati. Adik-adik juga sering begitu toh, kalau janjinya sama temennya atau sama orang lain nggak ditepati pasti wah males, aku nggak mau kalau suka dibohongi, ya kan? Nah, adik-adik, Bapak Yakub pun begitu. Akhirnya secara diam-diam Bapak Yakub ini membawa istri dan anak-anaknya untuk meninggalkan Bapak Laban. Mereka diam-diam pergi dengan membawa ternak-ternak yang menjadi bagiannya Bapak Yakub. Nah, ketika Bapak Yakub bersama istri dan anak-anaknya pergi, Bapak Laban ini tahu ternyata Bapak Laban ini
akhirnya mengikuti Bapak Yakub, mengejar. Karena perginya secara diam-diam, akhirnya Bapak Laban ini mengejar sampai 7 hari perjalanan. Nah, ketika ketemu dengan Bapak Yakub dan Lea, Rachel bersama cucu-cucunya Bapak Laban ini ngomong, kok kamu ini pergi meninggalkan aku secara diam-diam. Nah, akhirnya setelah terjadi pertengkaran antara Bapak Yakub dan juga Laban, akhirnya mereka, wes gini aja, kita buat suatu perjanjian, ya kan? Buat suatu perjanjian bahwa kamu tidak akan melewati batas yang sudah ditetapkan. Akhirnya Bapak Yakub dan juga Bapak Laban ini mengambil sebuah batu untuk mengambil batu-batu untuk membuat sebuah tugu. Kalian tahu tugu? Adik-adik tahu tugu? Nah, tugu itu sebuah batu peringatan supaya ketika ada orang yang berjanji, lihat, oh ini loh tandanya, ya toh, sebuah tugu peringatan. Nah, Bapak Laban menamai tugu itu tadi apa? Yang di Alkitab? Siapa yang bisa jawab? Bapak Laban menamai tugu itu? Galet. Bukan, itu yang Bapak Yakub. Siapa? Coba Marval dinyalakan. Apa? Yegar Sahaduta. Pinter. Nah, Yegar Sahaduta itu nama yang diberikan dari Bapak Laban, tapi Bapak Yakub menamai Galet. Nah, tugu itu menjadi peringatan supaya ketika Bapak Yakub nggak boleh kembali lagi ke tempat itu. Nggak boleh melewati batas, nggak boleh merampas nanti suatu ketika nggak boleh merampas di tempatnya Bapak Laban. Nah, tugu itu menjadi tanda. Nah, adik-adik, kita itu adik-adik juga sering berjanji enggak? Membuat janji dengan temannya, membuat janji dengan mama papanya. Adik-adik juga sering berjanji ya, Ani juga sering berjanji. Nah, sering. Nah, adik-adik sama seperti Bapak Yakub, kalau kita itu janjinya nggak ditepati, kita juga seringkali kecewa. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita selalu menepati janji. Karena kalau kita menepati janji, kita tidak membuat orang lain menjadi kecewa. Kita anak-anak Tuhan, kalau kita berkata ya, kita harus melakukan ya. Kalau tidak, juga tidak melakukan. Jangan bilang ya, aku datang ke rumahmu ya. Oh ya. Temannya sudah nunggu lama, ternyata kita nggak menepati janji. Temannya gimana? Kecewa pastinya. Ya toh. Terus lagi omongan kita nggak akan dipercaya. Nah, adik-adik, ketika kita berjanji, kita itu bukan hanya janji antara dua orang, tapi siapa lagi yang menjadi saksinya? Ketika kita mengucapkan janji, bukan Tuhan. hanya ada siapa, Raka? Tuhan. Ada Tuhan yang melihat, menjadi saksi ketika kita mengucapkan janji. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita berjanji, bukan cuma omongan kita, tapi kita harus juga melakukan dengan perbuatan kita. Bukan cuma omong kosong, ngomong
ya. Ternyata sebatas omongan. Tapi kalau kita sudah berjanji harus ditepati, harus benar-benar dilakukan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang menepati janji mulai hari ini. Nah, kalau misal ini Kak Ani kasih contoh, ini kan belajarnya semua di rumah, ya kan? Terus ketika belajar di rumah ada mama papanya yang mungkin semuanya dua-duanya bekerja. Nah, adik-adik diberi tugas oleh gurunya, betul? Setiap hari diberi tugas oleh gurunya. Nah, Dek, Mama dan Papa berangkat bekerja. Adik-adik, anak-anak di rumah benar-benar belajar loh ya. Tugasnya dari gurunya harus dikerjakan benar-benar loh ya. Iya, Ma. Iya, Pak. Jangan mainan terus loh ya. Iya, Ma. Mamanya, papanya berangkat bekerja. Terus pulang ke rumah sore. Sudah dikerjakan. Aduh, Ma, aku capek loh, Ma. Tugasnya banyak loh, Ma. Aku tadi masih ini loh, Ma. Masih ngantuk loh, Ma. Siapa yang suka begitu? Nah, berarti... Tapi agak berbeda kalau aku. Apa? Nah, Enggak sama seperti itu. oh, pinter Rizkia, nggak sama seperti itu. Nah, kalau kita sudah janji sama mama papa, iya mah, aku hari ini mau belajar sungguh-sungguh, mau mengerjakan tugas. Tugasnya hari ini pasti beres. Ya kalau mama papanya pulang, tugasnya juga harus sudah selesai. Nggak cuma alasan, sebentar mah ngantuk. Nggak. Hari ini kita belajar untuk selalu menepati janji. Ya, karena Tuhan yang menjadi saksi kita. Ketika kita mengatakan ya, kita akan berbuat ya. Ya, adik-adik ya. Oke, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Cukup sampai di sini dan pesannya kita harus menepati janji kita. Tangan beres. Ya, amin. Terima kasih Kak Ani untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bagaimana seorang anak Tuhan memegang janji yang sudah disampaikan, harus ditempati. Itu namanya integritas, Kak Ani. Nah, ya, betul Bu Hana. Menepati janji itu integritas dan itu sangat penting sekali kita miliki. Kalau kita udah janji, pegang teguh. Ya, apapun yang terjadi tetap dilakukan. Ya. Kenapa begitu? Karena kita anak Tuhan. Kita gereja Tuhan. Kita harus bersaksi bagi sekitar kita. Betul. Beda anak Tuhan sama anak dunia. Beda, harus ya. beda. Oke, anak-anak tadi udah berdoa? Belum ya. Anak-anak, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan pujikan satu lagu, yaitu lagu Aku Gereja, Kamu Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung, menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, Aku gereja, sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintu
berdoa bersama. Kak Ani bisa berdoa? Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu menepati janji kami karena Kristus sebagai saksi kami. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu walaupun masih kecil untuk kami tetap menepati janji kami, baik kepada orang tua kami, teman kami, ataupun sesama kami. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Bapa, Engkau Allah yang memimpin kami, menyertai kami, memberkati kami, dan pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita tutup dengan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua sampaikan salam dengan melambaikan tangan kita. Halo anak-anak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan.